Kabut pagi menggantung tebal di desa Cibodas, menyelimuti pepohonan dan atap rumah yang masih basah oleh embun. Di sebuah rumah papan sederhana di ujung desa, suara sapu lidi terdengar berulang, menyapu halaman tanah yang lembab. Disitulah Pak Samuri, lelaki parubaya dengan wajah letih tapi mata yang masih menyimpan semangat, menjalani rutinitas hariannya. Setiap pagi ia mengikat sapu lidi hasil buatannya semalam. Jarinya yang kasar bergerak lincah mengatur ujung-ujung lidi agar rata dan kuat. Di dapur, istrinya, Bu Samini, tengah menyiapkan nasi jagung dan secangkir teh hangat. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, namun selama ini cukup untuk bertahan. Makannya nanti bawa ini, ya, biar perut nggak kosong di jalan, ucap Bu Samini sambil membungkus nasi dengan daun pisang. Samuri tersenyum kecil. Iya, Mi, kalau rezeki ada, sore nanti aku beli gula buatmu. Bu Samini membalas dengan senyum lembut. Rezeki itu bukan cuma dari uang, Ri. Yang penting kita tetap sehat dan gak ngutang sama siapa-siapa. Setelah berpamitan, Samuri memanggul ikatan sapu lidi ke pundaknya. Udara dingin menusuk tulang, namun langkahnya tetap mantap menapaki jalan berbatu menuju pusat desa. Sapu-sapu itu dijualnya keliling rumah, ke warung, bahkan ke sekolah dasar di ujung jalan. Suara khasnya terdengar di setiap pagi. Sapu lidi, sapu baru, murah, kuat, tahan lama. Warga sudah mengenal baik Samuri. Ia dikenal jujur, tak pernah menipu timbangan atau menaikkan harga. Kadang, kalau pembeli tak punya uang pas, ia membiarkan saja dibayar lain waktu. Namun di balik keikhlasannya itu, tersimpan kegelisahan yang makin lama makin sulit ia sembunyikan. Siang itu, matahari mulai menembus kabut ketika ia melintas di depan rumah tetangganya, Hendra. Rumah itu besar, berdinding semen halus, dengan pagar besi berwarna hitam mengilap. Di halaman, tampak mobil baru berwarna putih sedang dicuci oleh pembantu. Dari dalam, terdengar tawa Hendra dan istrinya membicarakan rencana liburan ke Bandung. Samuri berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap pemandangan itu. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, perasaan iri yang selama ini ia coba tekan. Ia tahu Hendra dulunya bukan siapa-siapa. Dulu mereka sama-sama bekerja keras. Tapi sejak Hendra membuka usaha kayu dan punya kenalan di kota, hidupnya berubah drastis. Kini, selisih di antara mereka terasa seperti langit dan bumi. Dalam hati, Samuri bergumam lirih. Kapan giliranku hidup enak, ya? Aku kerja siang malam, tapi hasilnya segini-segini saja. Ia melanjutkan langkahnya, namun bayangan rumah mewah itu terus menempel di pikirannya. Setiap kali melihat orang lain makmur, rasa kecewa terhadap nasib sendiri semakin besar. Di pasar, ia menjual beberapa sapu, tapi wajahnya muram. Bahkan ketika pembeli menawar terlalu rendah, ia hanya diam, tak lagi punya tenaga untuk tersenyum seperti biasanya. Menjelang sore, Samuri kembali pulang. Di rumah, Bu Samini sudah menyalakan tungku. Bau kayu bakar bercampur aroma sayur asem yang sedang mendidih. Laris, Ri? Tanya istrinya lembut. Lumayan, jawab Samuri pendek sambil duduk di kursi bambu. Ia memandangi dinding rumah yang mulai lapuk. Kenapa murung? Mi, aku cuma mikir. Hendra itu seumuran sama aku. Tapi lihat hidupnya. Sementara aku, dari dulu ya begini-begini saja. Bu Samini menatap suaminya, lalu meletakkan sendok kayu yang dipegangnya. Ri, jangan bandingkan hidup kita sama orang lain. Mungkin rezekimu bukan di harta. Yang penting kita masih bisa makan, masih sehat, dan gak punya musuh. Tapi, Mi, apa salahnya kalau aku pengen hidup lebih baik? Tidak salah, tapi jangan iri. Iri itu bisa bikin buta hati. Kalau mau berubah, berdoalah dan terus kerja keras. Jangan cari jalan yang gelap. Kata-kata itu menggantung di udara, tapi tak cukup menenangkan batin Samuri. Ia menatap wajah istrinya,
Perempuan sederhana yang tetap sabar meski hidup mereka pas-pasan. Namun di sudut hatinya, bisikan lain mulai terdengar, kerja keras nggak cukup, Samuri. Dunia milik mereka yang berani ambil jalan pintas. Malam mulai turun perlahan. Dari jendela rumah kecil itu, Samuri duduk termenung. Di kejauhan, lampu rumah Hendra berkilau terang seperti bintang di tengah kegelapan. Suara tawa dari rumah itu terdengar samar-samar di bawah angin. Ia memeluk lututnya, tatapannya kosong. Dalam diam, hatinya mulai goyah antara rasa ikhlas dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia juga bisa hidup kaya, meski tak tahu harus lewat jalan mana. Embun malam menetes dari atap, jatuh di tanah yang dingin. Dan di antara suara jangkrik, hanya ada satu bayangan yang terus berputar di pikirannya. Bayangan rumah Hendra yang bersinar di tengah gelapnya malam. Di sanalah, untuk pertama kalinya, niat kecil yang kelak menjerumuskannya mulai tumbuh. Malam di desa Cibodas turun perlahan seperti tirai tebal yang menutupi langit. Angin gunung bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Di rumah papan yang sederhana di pinggir desa, Pak Samuri duduk sendirian di kursi bambu di teras. Lampu minyak yang tergantung di dekat pintu berayun pelan. Cahayanya menyorot wajah Samuri yang muram dan termenung. Di kejauhan, samar-samar terlihat rumah Hendra yang besar dan terang benderang. Dari sela pepohonan, cahaya lampu neon rumah itu memantul ke jendela rumah Samuri, seolah sengaja menunjukkan perbedaan nasib di antara mereka. Samuri menarik napas panjang. Di pangkuannya, jemari kasarnya memainkan lidi patah yang tak terpakai. Kerja keras tiap hari, tapi hasilnya cuma cukup buat makan, gumamnya lirih. Sementara orang itu, baru beberapa tahun buka usaha kayu, sudah punya mobil, sawah, dan pembantu. Pikirannya berkelana, mencari alasan atas ketimpangan nasib itu. Ia tak lagi merasa ringan seperti dulu. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, rasa iri yang mulai berubah menjadi api kecil dalam hatinya. Pintu rumah berderit. Bu Samini muncul sambil membawa cangkir teh panas. Masih duduk di luar? RI? Udara dingin. Loh, ucapnya lembut. Ia meletakkan cangkir di meja kecil di depan suaminya. Samuri tak menjawab. Matanya masih terpaku ke arah rumah Hendra. Mas, ujar Bu Samini lagi, kamu nggak boleh terus begitu. Rezeki orang beda-beda. Kita nggak tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai di sana. Samuri mendengus pelan. Aku juga nggak minta banyak, Mi. Aku cuma pengen ngerasain hidup enak. Sekali aja. Punya rumah tembok, motor, atau paling nggak, bisa tidur tanpa mikir besok makan apa. Kalau rezekinya memang untukmu, pasti datang. Tapi kalau belum, jangan sampai rasa iri bikin hatimu buta. Ucapan itu menembus ke dalam dirinya, tapi tak sepenuhnya ia terima. Dalam hatinya, Samuri merasa seolah Tuhan terlalu pelit memberi jalan. Ia menatap istrinya, lalu berkata lirih, kamu nggak capek hidup begini, Mi? Bu Samini tersenyum tenang. Aku capek, tapi bukan karena miskin. Aku capek kalau lihat kamu terus ngeluh. Hidup sederhana itu bukan aib, RI. Yang penting halal. Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara angin malam yang berdesir di antara pepohonan bambu di belakang rumah. Samuri meneguk teh yang sudah mulai dingin, lalu berdiri. Aku masuk dulu, katanya datar. Di dalam kamar, ia berbaring tapi tak juga bisa memejamkan mata. Bayangan rumah Hendra kembali hadir dalam pikirannya. Ia membayangkan dirinya punya kekayaan yang sama, pakaian bagus, dapur penuh makanan, istri tersenyum bahagia tanpa cemas besok makan apa. Tapi semakin lama bayangan itu tumbuh, semakin terasa mustahil. Kenapa cuma aku yang begini? Bisiknya dalam hati. Aku nggak maling, aku nggak malas, tapi kenapa nasib nggak berubah? Lalu, di tengah kegelisahan itu, Samuri akhirnya tertidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut.
Udara di sana dingin dan sunyi, hanya terdengar desiran angin yang aneh, seolah berbisik di telinganya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah berat, seperti derap kaki binatang besar yang mendekat perlahan. Samuri menoleh ke arah suara itu, dan dari balik pepohonan muncul seekor kerbau hitam raksasa. Matanya merah menyala, napasnya berat seperti hembusan api. Lantai hutan bergetar setiap kali kakinya melangkah. Samuri mundur beberapa langkah, tapi kakinya terasa berat, seperti menempel di tanah. Kerbau itu menatapnya tajam, lalu tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya. Samuri. Suara berat itu terdengar, bukan dari mulut hewan itu, tapi entah dari dalam kepalanya sendiri. Samuri gemetar. Siapa kau?" "Aku adalah yang bisa membalik nasibmu." "Balik nasib? Ya, kau ingin kaya, bukan? Kau ingin dihormati, disegani, tidak lagi jadi penjual sapu yang dipandang rendah." Suara itu bergema, seperti datang dari segala arah. Samuri mencoba menolak, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Kerbau hitam itu menginjak tanah dengan keras, membuat dedaunan berjatuhan. Dari tanduknya, keluar cahaya merah menyala yang membuat seluruh hutan tampak seperti terbakar. "Datanglah padaku, di Gunung Gede," kata suara itu lagi, berat dan menggema. "Bawa keinginanmu, kuberi jalannya." Seketika, kabut makin tebal. Suara langkah kerbau menjauh, tapi tatapannya masih terasa menusuk hati Samuri. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh tersungkur, lalu terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dadanya naik turun cepat. Ia memandang sekeliling, kamar gelap, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang hampir padam. Bu Samini tidur pulas di sampingnya. Tapi entah kenapa, aroma tanah basah dan bau asap masih terasa di hidungnya, seperti sisa mimpi yang belum benar-benar hilang. Samuri menatap langit-langit rumah, matanya kosong. Di antara rasa takut dan bingung, ada sesuatu yang aneh tumbuh dalam hatinya, rasa penasaran. Ia tak tahu apakah itu sekadar mimpi, atau sebuah panggilan. Tapi untuk pertama kalinya, kata-kata dari mimpi itu terus berputar di kepalanya. "Datanglah padaku di Gunung Gede." Dan sejak malam itu, tidur Samuri tak pernah tenang lagi. Siang itu, pasar desa Cibodas seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk orang. Suara pedagang menawarkan dagangan mereka bersahut-sahutan, diselingi tawa anak-anak kecil yang berlarian di antara lapak sayur. Bau keringat, tanah basah, dan bumbu dapur bercampur menjadi aroma khas yang hanya dimiliki pasar desa. Di tengah keramaian itu, Pak Samuri mendorong gerobak kecil berisi sapu lidi yang sudah ia ikat rapi dalam bundelan. "Lidi, lidi. Sapu lidi 1001, kuat, awet, buat nyapu rumah biar rezeki masuk terus," serunya, berusaha ceria. Tapi di balik senyumannya, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Setiap ia melihat pembeli menawar harga, pikirannya kembali terlempar pada mimpi tentang kerbau hitam raksasa beberapa malam lalu. Ia berusaha melupakan, tapi setiap kali ia menatap ke arah gunung di kejauhan, Gunung Gede yang menjulang dengan puncaknya diselimuti awan, dadanya terasa bergetar aneh. Seolah ada sesuatu di sana yang memanggil. Sambil menunggu pembeli, Samuri duduk di pinggir los pasar, di bawah pohon randu besar yang tumbuh di belakang deretan warung. Di sebelahnya, dua pedagang sayur sedang berbincang serius dengan nada setengah berbisik. "Aku dengar, si Dharma dari kampung seberang mendadak kaya setelah ke Gunung Gede," kata salah satu pedagang. Iya, katanya ikut pesugihan Munding Seuri." "Tuh," jawab satunya dengan nada takut-takut. "Tapi katanya harus kuat, nggak semua orang bisa. Kalau gagal, bisa hilang nyawanya." Nama itu, Munding Seuri, langsung membuat tengkuk Samuri dingin. Ia terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu nama yang sama dengan yang ia dengar samar-samar dalam mimpi. Ia pura-pura merapikan sapu lidinya sambil mencuri dengar. Katanya,
Lanjut pedagang pertama, yang bimbing itu orang tua misterius. Namanya Kiranu. Orangnya jarang kelihatan, tapi muncul kalau ada yang benar-benar dipilih sama Munding Seuri. Samuri menelan ludah. Kiranu. Nama itu terasa asing tapi sekaligus akrab, seperti sudah tertulis di nasibnya sejak lama. Setelah kedua pedagang itu pergi, Samuri menatap ke arah langit siang yang mulai mendung. Hatinya gelisah. Ia berdiri, meninggalkan gerobak sapu lidinya sebentar dan berjalan pelan menyusuri lorong pasar yang becek. Setiap langkahnya seperti menuntunnya ke arah yang ia sendiri tak pahami. Di ujung lorong, di dekat tumpukan karung beras kosong, ia melihat seorang lelaki tua duduk di kursi reot. Rambutnya putih kusut, janggutnya panjang, dan kulit wajahnya legam seperti terbakar matahari. Ia mengenakan baju hitam lusuh dan ikat kepala merah pudar. Matanya tajam, tapi tenang, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Tanpa sadar, Samuri berhenti. Lelaki tua itu menatapnya balik, lalu tersenyum tipis. "Kau yang sedang mencari jalan, kan?" Suaranya berat, tapi jelas terdengar di tengah keramaian pasar. Samuri kaget. "Maksud, Bapak? Apa?" Lelaki tua itu terkekeh pelan. "Banyak orang datang ke pasar cari untung. Tapi kau, bukan cari untung. Kau cari nasib." Kalimat itu menusuk batin Samuri. Ia menatap lelaki itu lebih dekat. "Siapa Bapak ini? Kok tahu urusan saya?" Lelaki itu bangkit perlahan. Tongkat kayu di tangannya tampak tua dan bengkok. "Nama orang gak penting, yang penting jalan yang kau pilih." Samuri mencoba tersenyum sopan. "Saya cuma pedagang sapu, Pak. Nggak nyari apa-apa." "Tapi dalam mimpimu, kau sudah dipanggil," ujar lelaki itu tanpa menatapnya. Munding Seuri tidak memanggil orang sembarangan. Darah Samuri seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat. "Bapak, siapa sebenarnya?" Lelaki tua itu memalingkan wajahnya, memandang ke arah gunung gede di kejauhan. "Orang menyebutku Kiranu. Aku sudah lama menjaga jalan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak." Samuri terdiam. Angin pasar seolah tiba-tiba berhenti berhembus. Suara orang berjualan pun terdengar jauh. Ia menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak keras. "Kalau memang Munding Seuri memanggilmu," lanjut Kiranu pelan, "itu berarti kau sudah menyimpan keinginan yang terlalu lama ditahan. Keinginan yang lebih kuat dari doa." Samuri berusaha menyangkal. "Saya cuma orang biasa, Ki. Saya cuma ingin hidup lebih baik." "Itu dia," kata Kiranu, suaranya makin pelan tapi tajam. "Hidup lebih baik, dengan cara yang cepat. Tapi setiap jalan cepat selalu ada harga." Kiranu menatapnya tajam, membuat Samuri menunduk. "Kalau kau sungguh ingin tahu," lanjut Kiranu, "datanglah ke kaki gunung gede malam purnama nanti. Bawa sesuatu yang melambangkan kerja kerasmu." Munding Seuri tidak suka orang malas, tapi ia menghargai yang berjuang. Samuri ingin bertanya lebih jauh, tapi ketika ia mengangkat kepala, lelaki tua itu sudah tidak ada. Hanya tongkat kayu kecil tertinggal di tempat duduknya, menancap di tanah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, orang-orang di pasar tetap beraktivitas seperti biasa, seolah tak ada yang aneh terjadi. "Kiranu," gumamnya pelan. Ia memegang tongkat itu, dingin dan berat, seperti batu. Sore itu, Samuri pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Bayangan kerbau hitam dan suara Kiranu bergema dalam pikirannya, berbaur dengan rasa takut dan harapan yang saling bertabrakan. Di rumah, Bu Samini heran melihat suaminya datang dengan wajah pucat. "Mas, kenapa? Laku sedikit, ya?" Samuri tersenyum tipis. "Enggak, Mi. Cuma, ada yang aneh di pasar tadi." Ia tak berani menceritakan semuanya, tapi matanya tak bisa berhenti melirik ke arah gunung di kejauhan. Sore itu, awan menutupi puncak gunung gede, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar.
Dan di dalam hati Samuri, sebuah niat kecil mulai tumbuh. Niat untuk datang ke sana. Karena mungkin, itulah jalan yang selama ini ia tunggu. Langit malam itu berpendar pucat. Bulan purnama menggantung sempurna di atas desa Cibodas, menumpahkan cahaya perak yang menembus celah pepohonan. Angin berembus dingin dari arah gunung, membawa suara serangga malam dan aroma lembab dedaunan basah. Di rumah kecil di pinggir desa, Pak Samuri berdiri di depan pintu, memandangi jalan setapak yang membentang menuju hutan di kejauhan. Di dalam rumah, Bu Samini telah tertidur pulas, tak tahu bahwa suaminya sudah berkemas sejak beberapa jam lalu. Di sudut ruangan, tampak sebuah bungkusan kecil berisi beberapa lidi kering, simbol kerja kerasnya selama ini. Tangannya gemetar ketika ia menggenggam bungkusan itu. Kerja keras pun tak cukup, gumamnya pelan, mungkin memang waktunya nasib dibalikkan. Ia melangkah keluar tanpa suara, hanya mengenakan jaket tua dan sandal lusuh. Bulan purnama menyorot wajahnya yang tegang. Tak ada satupun anjing yang menggonggong malam itu, seolah seluruh desa ikut tertidur di bawah pesona langit yang terlalu tenang. Langkah pertamanya menapaki jalan tanah yang mulai menanjak ke arah Gunung Gede. Di kanan kirinya, pohon-pohon bambu berdesir, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandangnya menyempit. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jalannya menanjak, tapi juga karena hatinya yang berperang antara takut dan berharap. Kalau ini salah, aku akan berhenti di tengah jalan, bisiknya. Tapi langkahnya terus maju. Sekitar setengah jam berjalan, ia tiba di jembatan kecil yang menyeberangi sungai kecil di pinggir hutan. Airnya hitam memantulkan cahaya bulan. Di sana, seekor burung hantu terbang rendah melintasi kepalanya, membuat Samuri tersentak dan hampir menjatuhkan bungkusan lidi di tangannya. Pertanda, pikirnya, tapi ia tak tahu pertanda apa. Perjalanan berlanjut semakin masuk ke hutan. Pepohonan semakin rapat, dan suara malam berubah, tak lagi ramah. Daun kering berderak di bawah langkahnya, sementara dari kejauhan terdengar suara serigala hutan yang menggema pelan. Hatinya mulai ciut. Mungkin aku gila? Apa benar ada pesugihan itu? Gumamnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Seseorang berdiri di tengah jalan setapak, tinggi, kurus, berselimut kain hitam panjang. Tongkat tua di tangannya tampak sama persis seperti yang pernah ditinggalkan di pasar. Sudah datang juga kau? Suara berat itu membuat bulu kuduk Samuri meremang. Kiranu, ucap Samuri dengan suara hampir tak keluar. Kiranu menatapnya lama. Kau datang tepat waktu. Malam ini, Munding Seuri turun dari gunung. Tapi jalan menuju sana tak bisa ditempuh oleh mereka yang ragu. Samuri menelan ludah. Saya tidak ragu, Ki. Saya hanya takut. Kiranu tersenyum tipis. Takut itu wajar. Tapi ketamakanmu sudah lebih besar dari ketakutanmu. Ucapan itu seperti tamparan keras, tapi Samuri hanya bisa menunduk. Bahwa itu, perintah Kiranu menunjuk bungkusan lidi di tangan Samuri. Itu akan jadi simbol kerja kerasmu. Munding Seuri akan menimbangnya. Keduanya mulai berjalan bersama. Kiranu berjalan pelan tapi mantap, seolah tahu persis arah yang harus ditempuh. Sementara Samuri mengikuti di belakang, matanya terus berusaha menyesuaikan dengan gelap. Semakin jauh mereka masuk, semakin aneh suasananya. Kabut menebal, suara jangkrik hilang sama sekali. Di beberapa titik, Samuri melihat batu-batu besar di pinggir jalan dengan ukiran aneh seperti tanduk dan wajah hewan. Dari salah satu batu, mengalir air tipis berwarna merah kecoklatan. Entah air atau sesuatu yang lain. Tempat ini, apa benar masih di hutan? Ki? Tanya Samuri dengan suara serak. Ini perbatasan, jawab Kiranu datar. Antara dunia manusia dan dunia di mana keinginan ditukar dengan harga. Angin berhembus dingin, membawa aroma anyir samar.
Bulan purnama menembus celah pohon, menerangi sebuah area terbuka di depan mereka, semacam lapangan kecil dengan tanah berlumut dan batu-batu besar membentuk lingkaran. Di tengahnya, ada lubang tanah hitam seperti kawah kecil. "Inilah tempatnya," kata Kiranu sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. "Tempat Munding Seuri menampakkan diri bagi yang berani meminta." Samuri berdiri terpaku. Ia bisa merasakan hawa panas keluar dari lubang tanah itu, meski udara di sekitarnya begitu dingin. Tubuhnya gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Takut, penasaran, tapi juga harap. "Letakkan lidi itu di depanmu," perintah Kiranu, "dan ucapkan keinginanmu dalam hati. Jangan berbohong, karena yang kau panggil bukan manusia." Samuri berlutut perlahan. Ia membuka bungkusan kecilnya, meletakkan lidi-lidi itu di tanah. Tangannya bergetar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku ingin kaya. Aku ingin hidup tanpa kekurangan. Aku ingin dihormati." Kiranu berdiri di belakangnya, menutup mata, lalu mulai bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti Samuri. Suaranya berat, bergulung seperti angin yang naik dari perut bumi. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan, dan suara aneh terdengar dari lubang hitam itu, seperti dengusan binatang besar yang tertidur. "Munding Seuri," bisik Kiranu, yang datang membawa nasib baru, "dengarkan panggilan orang ini." Tanah retak di pinggir lubang. Udara berubah panas. Cahaya merah samar muncul dari dasar lubang, diikuti aroma sangit yang menusuk hidung. Samuri menutup wajahnya dengan tangan, matanya memicing menahan silau. Dari dalam lubang itu, muncul bayangan besar berbentuk tanduk. Suara berat bergema dari bawah tanah, membuat dada Samuri bergetar hebat. "Samuri!" Suara itu berat dan menggema, sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpi. Ia menatap ke arah Kiranu, tapi lelaki tua itu hanya menunduk, tidak berkata apapun. "Datanglah lebih dekat," perintah suara itu. "Buktikan bahwa keinginanmu lebih kuat dari ketakutanmu." Samuri ingin lari, tapi tubuhnya seperti terpaku. Ia hanya bisa berlutut, menatap ke dalam lubang hitam yang kini berkilat merah. Di dalam kegelapan, samar-samar tampak dua mata merah menyala. Dan malam itu, di bawah cahaya purnama, langkah pertama Samuri menuju kesepakatan yang mengerikan pun dimulai. Kabut di puncak gunung gede begitu tebal malam itu, seolah langit dan bumi menyatu tanpa batas. Angin bertiup pelan namun dinginnya menusuk tulang. Bulan purnama yang tadi bersinar terang kini tampak pucat. Tertutup awan bergerak lambat seperti tirai yang enggan terbuka. Di tengah lapangan berbatu yang dikelilingi pepohonan raksasa, dua sosok manusia berdiri, Kiranu dan Pak Samuri. Kiranu menancapkan tongkatnya di tanah basah. Dari dalam kain hitam yang dibawanya, ia mengeluarkan berbagai benda aneh. Dupa, bunga 7 rupa, potongan kain merah, seekor ayam hitam hidup yang diikat kakinya, dan sebuah kendi tanah liat berisi air yang tampak bergelembung halus. Semua diletakkan dengan hati-hati mengelilingi lingkar batu tempat ritual akan dimulai. "Jangan bersuara," ujar Kiranu datar tanpa menoleh. "Malam ini kita bukan lagi di dunia manusia sepenuhnya." Samuri menelan ludah. Tangannya bergetar. Napasnya tampak di udara seperti asap putih. Ia bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak keras di telinga. Di hadapannya, api dupa mulai menyala, mengeluarkan aroma tajam bercampur wangi tanah lembab. Kiranu duduk bersila, menutup mata, lalu mulai membaca mantra dengan suara berat dan bergema. Kata-kata itu terdengar seperti bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Suaranya naik turun, kadang bergetar rendah, kadang bergemuruh keras seolah berasal dari dalam bumi. "Aku memanggil penjaga gunung. Aku memanggil roh kekayaan yang bersemayam di bawah tanah dan di atas darah manusia." Angin berputar kencang di sekitar mereka. Api dupa menari liar, tapi tidak padam. Tanah di bawah Samuri terasa bergetar pelan,
seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah sana. "Ki," suara Samuri serak. "Apa ini? Aman?" Ki Ranu membuka sedikit matanya. Tak ada yang aman dalam perjanjian seperti ini. Tapi semua yang besar selalu menuntut harga besar pula. Ia lalu menyembelih ayam hitam di depan sesajen. Darahnya mengalir ke tanah, meresap cepat seolah tanah itu haus. Aroma amis bercampur dengan asap dupa, menebar rasa mual dan takut. Samuri menutup hidungnya, tapi Ki Ranu justru mengangkat tangannya ke langit, suaranya meninggi. "Wahai Munding Seuri, penguasa harta dan penjaga jalur bawah bumi, datanglah pada yang memanggil dengan darah dan niat. Ini manusia yang siap menukar nasibnya." Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu di sekeliling lingkar ritual bergeser, beberapa bahkan retak. Dari lubang tanah di tengah lingkaran, muncul kepulan asap hitam pekat. Bau belerang menyeruak kuat. Samuri terjatuh ke belakang, panik. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dari balik kabut dan asap, muncul sosok besar hitam, menyerupai kerbau, tapi tubuhnya beruap dan matanya merah menyala. Nafasnya berat, seperti suara bara yang dipompa. Setiap kali makhluk itu melangkah, tanah bergetar. Dari hidungnya keluar asap panas, dan tanduknya memantulkan sinar bulan dengan kilau merah darah. Samuri ingin berlari, tapi tubuhnya lumpuh. Suara itu kembali terdengar, bergema dari segala arah, dalam nada berat yang mengguncang dada. "Samuri, kau datang membawa niat, membawa kerja kerasmu, membawa iri dan keinginanmu. Apa yang kau minta dariku?" Samuri gemetar hebat. Bibirnya kaku, tapi suaranya keluar seperti bukan miliknya sendiri. "Aku ingin kaya, aku ingin hidup tanpa kekurangan." Makhluk itu mendengus keras, membuat api dupa padam seketika. Banyak yang datang dengan permintaan itu, tapi tak semua sanggup menanggung bayarannya. Ki Ranu menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar hormat. "Wahai Munding Seuri, aku membawa orang yang siap menjalani syaratmu. Ia datang dengan tulus, dengan tangan yang pernah bekerja, bukan mencuri." Munding Seuri menatap Samuri lama. Bola matanya berputar pelan, merah berkilat. Kekayaan bukan dari doa, tapi dari pengorbanan. Setiap emas yang datang harus dibayar dengan darah. Darah? Samuri menatap Ki Ranu, panik. "Ki, darah siapa yang dimaksud?" Ki Ranu tak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Dalam setiap pesugihan, tumbal adalah kunci keseimbangan. Yang diberi harus memberi." Munding Seuri mendekat. Uap panas keluar dari tubuhnya, membuat kabut sekitarnya mendidih. "Kau tidak harus memberi malam ini. Tapi saat waktunya tiba, satu jiwa dari darahmu sendiri harus kembali padaku." Samuri menunduk, tubuhnya menggigil. "Satu jiwa, dari darahku?" "Ya," suara itu menggema. "Itu harga untuk membuka pintu kekayaan. Semakin banyak kau minta, semakin cepat waktu penagihan datang." Ki Ranu menatap Samuri dalam-dalam. "Pilih sekarang. Kau ingin melanjutkan, atau berhenti di sini?" Mata Samuri memandang sesajen, lalu ke tanah yang masih basah oleh darah ayam. Ia ingat rumahnya, ingat Bu Samini yang selalu sabar menenun tikar kecil untuk tambahan uang. Ia juga teringat Hendra, tetangganya yang tertawa sombong setiap kali melihatnya lewat. Hatinya terbelah, antara takut kehilangan, dan ingin membuktikan dirinya mampu. Aku lanjut, ucapnya akhirnya. Ki Ranu mengangguk pelan. Munding Seuri mendengus, lalu dari lubang tanah muncul kilau merah berbentuk batu kecil. Batu itu bersinar, seperti bara api di dalamnya hidup. "Ambil itu," kata suara berat itu. "Bawa pulang. Selama batu itu kau simpan, rezeki akan mengalir padamu. Tapi ingat, setiap bulan purnama, kau harus kembali ke tempat ini dengan persembahan. Jangan abaikan panggilan, atau nasibmu akan diambil seluruhnya."
Samuri mengulurkan tangan gemetar, mengambil batu merah itu. Rasanya panas, tapi entah kenapa tak membakar kulitnya. Di dalam hatinya, muncul campuran rasa lega dan ngeri. Perlahan, sosok Munding Seuri mundur ke dalam kabut. Tubuhnya memudar bersama tanah yang berhenti bergetar. Suara beratnya perlahan hilang, hanya tersisa bau belerang dan asap tipis yang mengepul di udara. Kiranu menatap Samuri. Sekarang kau sudah bukan manusia biasa. Tapi ingat, kekayaan tak pernah datang tanpa bayangan. Malam itu, di puncak Gunung Gede, Samuri berdiri di bawah cahaya bulan yang mulai redup, menggenggam kekayaan pertamanya, tanpa sadar bahwa ia baru saja menandatangani awal dari kehancurannya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penuh kabut di puncak Gunung Gede. Bagi warga desa Cibodas, kehidupan berjalan seperti biasa. Udara pagi yang dingin, kabut turun perlahan dari perbukitan, dan suara ayam bersahutan menyambut matahari. Namun, bagi Pak Samuri, dunia seolah berubah. Ia masih menjual sapu lidi seperti biasanya, berjalan dari rumah ke rumah dengan pikulan bambu di pundaknya. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Entah mengapa, setiap sapu yang ia bawa selalu habis. Pembeli datang silih berganti. Bahkan beberapa orang dari desa sebelah ikut mencari sapunya karena dianggap lebih awet dan halus. Suatu pagi, ketika Samuri membuka gudangnya yang kecil di belakang rumah, ia tertegun. Tumpukan lidi yang kemarin hampir habis kini kembali penuh. Seolah seseorang telah menyediakannya semalaman. Ia menyentuhnya dengan ragu, tapi lidi-lidi itu terasa nyata, beraroma segar, seperti baru saja dipetik dari pohon kelapa. "Bu, lihat ini," serunya pada istrinya. Bu Samini, yang tengah menjemur pakaian di halaman, menoleh sambil mengerutkan kening. "Loh, kemarin katanya tinggal sisa 2 ikat. Ini, dari mana datangnya?" Samuri mencoba tersenyum. "Mungkin ada yang nganter malam-malam. Hehehe," ujarnya, berusaha tampak santai. Namun di hatinya, ia tahu tak ada yang datang. Ia tahu benar apa yang sedang bekerja di balik semua ini. Hari demi hari, rezeki mengalir deras. Samuri mulai membeli sepeda motor bekas untuk mengantar sapunya ke pasar. Lalu, entah bagaimana, ia mendapat tawaran dari pengepul besar di kota. Dalam waktu singkat, sapu lidinya dikirim dalam jumlah besar dan laku keras. Uang datang seolah tanpa henti. Warga desa mulai berbisik-bisik. "Pak Samuri sekarang hebat, ya. Dulu jualan keliling, sekarang punya pekerja," katanya, sapunya membawa hoki. Orang yang beli, usahanya lancar. Samuri hanya tersenyum tiap kali mendengar pujian itu. Tapi dalam senyumnya, ada sesuatu yang lain, rasa bangga bercampur ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam rumahnya, perabot baru mulai bermunculan. Dinding yang dulu kusam kini dicat ulang. Sebuah televisi baru berdiri di ruang tamu. Bu Samini sering memandang perubahan itu dengan bingung. "Sam, uang ini dari mana? Jualan sapu segitu banyaknya nggak mungkin bisa cepat kayak begini," ucapnya suatu malam saat mereka makan bersama. Samuri meletakkan sendoknya perlahan. "Rezeki orang nggak ada yang tahu, Bu. Mungkin ini balasan dari kerja keras selama ini." Bu Samini menatap suaminya lama, lalu mengangguk pelan, meski wajahnya tetap menyimpan tanda tanya besar. Namun, sejak malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap tengah malam, suara langkah berat terdengar di halaman rumah mereka. Seperti langkah kaki hewan besar. Tanah bergetar halus setiap kali suara itu muncul. Kadang disertai embusan napas berat, seperti deru dari dada makhluk raksasa. Suatu malam, Bu Samini terbangun. Ia menepuk bahu suaminya. "Sam, dengar itu?" Suaranya bergetar. Samuri membuka mata perlahan. Dari luar terdengar duk, 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 ritme lambat tapi berat. Seperti sesuatu bertonton sedang berjalan di atas tanah basah. Mereka menatap jendela.
Cahaya bulan menerobos tipis melalui celah kayu. Dalam temaram itu, tampak bayangan besar lewat di halaman. Bentuknya samar, tapi jelas seperti kerbau hitam dengan tanduk melengkung. Bu Samini menutup mulutnya, ketakutan. Astagfirullah, apa itu? Samuri diam membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, itu bukan sekadar hewan biasa. Itu adalah Munding Seuri, makhluk dari perjanjian malam di Gunung Gede. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanya angin yang bergerak perlahan. Lalu terdengar embusan napas panjang, berat, seperti hembusan api dari dalam dada. Setelah itu, semuanya lenyap. Pagi harinya, Samuri keluar ke halaman. Tanah di depan rumahnya penuh jejak tapak besar, lebih besar dari ukuran kerbau normal. Ia menatapnya lama, lalu menutupinya dengan sekop. Mungkin cuma mimpi, gumamnya pelan, tapi matanya tak bisa berbohong. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi. Uang yang disimpannya dalam laci tiba-tiba bertambah banyak, seolah ada yang menambahkannya diam-diam. Namun setiap kali ia menghitung uang itu, terdengar suara samar, seperti dengusan napas berat dari arah belakang rumah. Warga makin kagum. Ada yang datang hanya untuk minta nasihat, bahkan menyentuh sapu buatannya agar dapat berkah. Sementara itu, Samuri mulai menikmati hidupnya. Ia membeli sebidang tanah kecil, lalu mempekerjakan 2 orang untuk membantu. Tapi setiap malam, rasa takutnya semakin tumbuh. Kadang, ketika ia membuka jendela tengah malam, di kejauhan tampak 2 titik merah di antara kabut, seperti sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Bu Samini merasa rumah mereka mulai berubah. Udara di dalamnya berat dan lembab, seperti ada sesuatu yang berdiam di sudut-sudut ruangan. Rumah ini rasanya nggak tenang. Sam, katanya suatu pagi. Mungkin kamu harus lebih sering berdoa. Samuri hanya menjawab pendek, iya, Bu. Tapi dalam hatinya ia tahu, doa saja tak akan cukup untuk menenangkan perjanjian yang sudah dibuatnya. Malam berikutnya, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih berat. Dari balik tirai jendela, terlihat bayangan besar berhenti di bawah pohon jambu. Napas makhluk itu terdengar jelas, seperti bara yang menyala. Dan di dalam kamar, Pak Samuri duduk di tepi ranjang, menggenggam batu merah yang dulu diberikan Kiranu. Batu itu kini bersinar samar, berdenyut pelan seperti detak jantung. Ia menatapnya lama, lalu bergumam dengan suara bergetar. Apakah ini harga dari semua yang kuinginkan? Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan halus yang entah dari mana. Belum, ini baru permulaan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Langit gelap pekat, disertai petir yang sesekali memantulkan cahaya ke dinding rumah Pak Samuri. Air hujan menetes dari atap seng yang sudah tua, menciptakan bunyi monoton, tik-tik-tik, seolah mengetuk kesadaran yang sudah lama diabaikan. Di dalam rumah, Bu Samini terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya berat dan tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara matanya setengah terbuka, memandangi langit-langit rumah dengan pandangan kosong. Bu, tahannya, aku panggil dukun beranak dulu, ucap Pak Samuri panik. Ia berdiri, tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Hujan begitu deras, dan di luar hanya ada kegelapan pekat. Desa terasa sepi. Tak ada suara anjing menggonggong, tak ada orang berlalu. Seolah seluruh alam ikut bungkam menyaksikan penderitaan mereka. Mas, panggil Bu Samini lirih, suaranya hampir tak terdengar. Jangan keluar, tolong duduk di sini aja. Samuri berbalik, mendekati ranjang, lalu menggenggam tangan istrinya. Tubuh itu terasa dingin seperti es. Kamu kenapa tiba-tiba begini, Bu? Siang tadi masih sehat. Bu Samini tersenyum lemah. Entahlah, rasanya sejak sore dada sesak, dan telingaku berdenging. Petir menyambar di luar,
menyinari sesaat ruangan yang temaram. Dalam cahaya itu, Samuri melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan besar berbentuk tanduk menempel di dinding rumah. Ketika kilat padam, bayangan itu lenyap. Ia menatap ke arah jendela yang tertutup tirai basah. Tidak, ini pasti cuma halusinasi, gumamnya menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan kebetulan. Hujan terus mengguyur. Waktu berjalan lambat. Bu Samini kadang menggigil, kadang memegangi dada sambil beristighfar pelan. Samuri duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat-erat, tapi pikirannya kacau. Setiap kali menatap wajah wanita yang setia menemaninya sejak dulu, hatinya terasa digerogoti rasa bersalah yang tak terkatakan. "Mas," ujar Bu Samini di sela napas pendeknya, "akhir-akhir ini rumah ini rasanya berat, ya? Kadang aku mimpi aneh. Kayak ada hewan besar di depan rumah." Samuri tertegun. Ia ingin berbohong, tapi lidahnya keluh. "Mungkin cuma mimpi buruk, Bu." Bu Samini tersenyum samar. "Aku cuma takut, kamu nyari jalan yang salah." Kalimat itu menancap seperti duri di dada Samuri. Ia menunduk, menahan napas. "Aku cuma ingin kita hidup lebih baik, Bu. Rezeki nggak harus datang dari arah yang gelap, Mas," ucap istrinya pelan. "Aku tahu kamu capek, tapi kalau memang harus miskin, biar aku temani sampai akhir." Air mata Samuri jatuh tanpa suara. Hujan di luar semakin deras, menyamarkan isak kecil yang keluar dari tenggorokannya. Ia tak menyadari kapan tertidur di kursi sebelah ranjang, sampai tiba-tiba ia mendengar suara ringkikan berat, seperti hewan besar sedang mengaum di dalam rumah. Samuri membuka mata. Lampu minyak padam, dan hanya cahaya petir yang sesekali menyambar. Dalam sekejap cahaya, ia melihat bayangan kerbau hitam berdiri di pojok kamar. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, dan dari hidungnya keluar asap hitam. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati ranjang tempat Bu Samini berbaring. Lantai bergetar setiap kali kaki makhluk itu melangkah. "Jangan." Samuri berusaha berdiri, tapi tubuhnya berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia hanya bisa menyaksikan makhluk itu menunduk di samping istrinya. Dari mulut Bu Samini keluar suara lirih, antara batuk dan isak. Tubuhnya bergetar, lalu diam. Petir kembali menyambar, menyilaukan pandangan Samuri, dan dalam cahaya itu makhluk hitam itu menatap langsung ke arahnya. Dua mata merahnya berkilat, lalu dari mulutnya terdengar suara berat. "Setiap kekayaan harus ada penggantinya." Seketika semuanya gelap. Samuri tersentak bangun. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling. Hujan masih turun, tapi kamar tampak sepi. Ia berlari ke arah ranjang. Bu Samini." Namun tubuh itu sudah dingin. Wajahnya tenang, matanya terpejam sempurna seolah tidur panjang. Samuri memeluk tubuh istrinya, mengguncangnya berkali-kali. "Bangun, Bu. Aku mohon, bangun." Suaranya pecah, bercampur dengan suara hujan di luar. Tapi tak ada jawaban. Tangisnya pecah. Rasa bersalah menghantam dirinya seperti badai. Ia tahu, ini bukan penyakit. Ini bukan takdir biasa. Ini bayaran dari perjanjian yang ia buat dengan Munding Seuri. "Kenapa? Kenapa bukan aku yang kau ambil?" Isaknya keras, hingga suaranya serak. Di luar, angin berembus dingin. Hujan tiba-tiba berhenti. Dalam keheningan itu, terdengar suara derap langkah berat menjauh dari rumah, meninggalkan bekas lumpur tebal di tanah. Samuri berjalan ke jendela. Di bawah cahaya bulan yang muncul di balik awan, terlihat jejak tapak besar menuju arah Gunung Gede. Ia berdiri lama di sana, menggigil. Dalam hatinya hanya tersisa satu rasa, penyesalan yang terlalu terlambat. Malam itu,
Desa Cibodas menjadi saksi pertama dari harga yang harus dibayar seorang manusia ketika berani bermain dengan kegelapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian Bu Samini. Warga desa Cibodas masih sering membicarakan peristiwa itu. Kematian yang datang tiba-tiba tanpa sebab jelas, malam ketika hujan turun tanpa jeda, dan petir yang seolah menyambar tepat di atas rumah Pak Samuri. Namun, waktu yang bagi banyak orang menyembuhkan luka, justru menjadikan hati Samuri semakin beku. Kini ia tak lagi berkeliling menjual sapu lidi. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk mengerjakannya, sementara ia sendiri duduk di teras rumah barunya yang besar, memandangi halaman yang dulu sederhana tapi kini dipenuhi batu bata, motor, dan karung bahan baku. Di balik kesuksesan itu, tidak ada lagi senyum yang tulus. Wajahnya tampak keras, dingin, dan kosong. Ia jarang berbicara dengan tetangga. Setiap kali ada warga yang lewat dan menyapanya, ia hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi. Namun yang paling membuat warga bergidik adalah caranya memperlakukan orang lain. "Tanah di sebelah rumahku sudah dibeli Pak Samuri," keluh salah satu warga pada tetangganya. "Iya, aku dengar juga dia mau beli sawah Pak Dargo. Katanya mau dijadikan gudang sapu. Tapi Dargo nolak. Dan katanya, malamnya sawah itu kebanjiran lumpur hitam, padahal di sana nggak ada sungai." Kabar semacam itu menyebar cepat. Nama Samuri yang dulu dikenal sederhana dan pekerja keras kini berubah menjadi momok. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan waspada, setengah hormat, setengah takut. Dalam hati, Samuri sendiri tahu ada sesuatu yang berubah. Setiap malam ia duduk sendirian di kursi kayu, menatap lampu minyak yang bergoyang lembut. Kadang-kadang, dari bayangan lampu itu, ia melihat wajah Bu Samini, pucat, tenang, tapi menatapnya penuh kecewa. Namun perasaan bersalah yang dulu menyiksanya perlahan menghilang. Seolah hatinya tak lagi punya tempat untuk penyesalan. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk mempertahankan kekayaan. Ia mulai berbicara sendiri. "Semua orang dulu meremehkan aku. Sekarang lihat, mereka semua tunduk." Tapi setiap kali ia menyebut kata "tunduk", dari kejauhan terdengar bunyi samar, seperti ringkikan berat dari hewan besar, bergema dari arah gunung. Suatu sore, ketika langit mulai redup dan kabut turun perlahan, seorang lelaki tua muncul di depan rumahnya. Langkahnya tenang, tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah berirama. Samuri langsung mengenal wajah itu, Kiranu. "Sudah lama, Samuri," sapa Kiranu pelan, suaranya berat namun tenang. Samuri menatap tajam. "Aku tidak memanggilmu. Urusanku sudah selesai." Kiranu menggeleng. "Belum. Perjanjian tidak pernah selesai, sebelum semua seimbang." Samuri berdiri, nadanya meninggi. "Aku sudah kehilangan istriku. Itu cukup, kan? Aku sudah bayar dengan nyawa orang yang paling aku sayang." Kiranu memejamkan mata sejenak. Munding Seuri tidak menagih kasih. Ia menagih janji. "Kau minta kekayaan tanpa batas, bukan keberuntungan sesaat. Maka ia akan mengambil lebih dari yang kau kira." Samuri terdiam. Hujan kecil mulai turun, membasahi tanah di sekitar rumah. Dari kejauhan, petir berkilat di balik awan hitam yang bergulung di puncak gunung gede. Kiranu melanjutkan, suaranya makin berat. "Kau mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa, nurani. Itu tanda bahwa waktu tumbal berikutnya semakin dekat." Samuri mengepalkan tangan. "Tidak akan ada tumbal lagi. Aku tidak akan biarkan siapapun mati karena aku." Kiranu menatapnya dalam. "Kau pikir kau bisa menolak setelah membuka gerbang itu? Setiap langkahmu, setiap keuntunganmu, adalah bagian dari perjanjian." Hening. Hanya suara hujan yang makin deras. Kiranu menancapkan tongkatnya ke tanah. "Malam purnama berikutnya, kau akan mendengar langkah itu lagi. Ketika itu terjadi, jangan lawan. Kalau kau menolak, yang diambil bukan hanya nyawa seseorang,
tapi juga jiwamu sendiri." Setelah berkata begitu, Ki Ranu berbalik, berjalan perlahan meninggalkan rumah Samuri. Tapi sebelum menghilang di balik kabut, ia menoleh sekali lagi. Masih ada jalan untuk menebus, tapi jalan itu penuh darah. Samuri tak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap hujan yang menutupi pandangan. Hatinya kacau, antara ingin percaya atau menolak kenyataan yang semakin jelas. Malamnya, ketika ia menutup mata, mimpi aneh datang lagi. Ia berada di padang luas yang gelap. Di depannya berdiri kerbau hitam raksasa dengan mata merah membara. Dari hidungnya keluar asap panas, dan di kakinya ada tumpukan kepala manusia yang menatap kosong. "Kau sudah mencicipi kemakmuran." Suara berat itu bergema di langit hitam. Tapi kemakmuran butuh keseimbangan. Samuri menjerit dalam mimpinya. "Aku tidak mau lagi. Aku ingin berhenti." "Tidak ada berhenti," jawab suara itu, "selama kau masih hidup dalam ketamakan." Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan di luar jendela terdengar suara duk-duk-duk, langkah berat yang ia kenal betul. Ia mendekati jendela. Dalam remang cahaya bulan, terlihat bayangan besar melewati halaman rumah, meninggalkan lumpur hitam di setiap jejaknya. Samuri menatapnya lama. Dada bergetar, tapi tak ada rasa takut. Yang ada hanya kemarahan, amarah terhadap dirinya sendiri yang sudah kehilangan hati. Ia menatap ke langit, berbisik dengan suara serak. "Kalau memang ini harga yang harus kubayar, ambillah semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Namun dari dalam kegelapan, terdengar bisikan yang mengerikan, suara yang sama seperti malam ketika ia pertama kali membuat perjanjian. Belum semuanya, Samuri. Masih ada satu yang tersisa." Dan malam itu, hawa di sekitar rumahnya terasa berubah, berat, lembab, dan dipenuhi aroma anyir darah. Hati Samuri tak lagi bergetar. Nurani yang dulu menuntunnya telah mati. Yang tersisa hanyalah bayangan keserakahan yang kini sepenuhnya menguasai jiwanya. Fajar itu turun dengan kabut tebal yang tak biasa. Udara di desa Cibodas terasa dingin, seolah semua kehidupan menahan napas. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara serangga. Hanya bisikan angin yang terdengar samar, lirih, basah, dan berat. Warga mulai keluar rumah satu persatu, saling menatap dengan wajah bingung. Dan dalam waktu singkat, jeritan pertama pun terdengar. "Aduh Gusti, kambingku mati semua." Teriakan itu berasal dari rumah Pak Dargo, lelaki paruh baya yang rumahnya berjarak 2 gang dari kediaman Samuri. Orang-orang segera berdatangan, dan mereka membeku saat melihatnya. 4 ekor kambing tergeletak kaku, mata mereka membelalak, lidah menjulur keluar, dan dari hidungnya keluar busa putih bercampur darah. Tidak ada luka, tidak ada tanda dimangsa binatang. Tapi tubuh mereka kaku seperti batu. "Semalam baik-baik saja," gumam Pak Dargo gemetar. "Aku kasih makan sore, mereka masih sehat." Belum sempat rasa takut mereda, berita serupa menyebar dari ujung desa lain. Ayam-ayam mati mendadak. Ikan di kolam mengapung dengan perut menggelembung. Bahkan seekor kuda betina milik Pak Lurah ditemukan roboh di kandang, tubuhnya dingin dan matanya menatap kosong ke langit. Semua kejadian itu, tanpa suara, tanpa sebab. Namun satu hal yang membuat warga merinding. Semua kejadian itu terjadi di sekitar rumah Samuri. Rumor mulai berembus cepat. Di warung, di jalan, di antara suara gemerisik pohon bambu yang menunduk diterpa angin. Ini pasti gara-gara dia. Sejak dia kaya mendadak, desa kita kayak kena sial. Dulu istrinya mati aneh, sekarang hewan-hewan juga mati. Alam sudah murka. Sore itu, Hendra, pemuda yang paling vokal di desa, datang bersama beberapa warga. Wajahnya merah oleh amarah dan ketakutan yang bercampur. Ia berdiri di depan pagar rumah Samuri, mengetuk keras-keras. "Toh, toh, toh." Samuri keluar dengan wajah muram.
Ada apa ribut-ribut pagi begini? Hendra melangkah maju, menunjuk ke arahnya. Kau tahu kenapa kami datang? Hewan-hewan mati di sekitar rumahmu. Kau pasti tahu sebabnya. Samuri mendengus pelan. Jangan asal bicara, Hendra. Kematian hewan bukan urusanku. Tapi sejak kau kaya, semua ini mulai terjadi. Bentak Hendra. Kami semua tahu kau pernah ke rumah Kiranu. Orang-orang bilang kau main pesugihan. Beberapa warga yang berdiri di belakang Hendra mengangguk gugup. Ada yang menunduk, tapi tidak ada yang membela Samuri. Wajah Samuri menegang, lalu ia menatap tajam ke arah mereka satu persatu. Kalian menuduh tanpa bukti. Kalau kalian takut, jangan datang ke sini. Alam tidak murka padaku, mungkin murka pada kalian yang suka iri. Suara itu dingin, datar, tapi penuh tekanan. Angin berhenti berhembus. Hendra terdiam, matanya menatap Samuri tanpa berkedip. Sesuatu pada tatapan lelaki itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mata Samuri tampak kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan di dalamnya. Mereka akhirnya pergi, tapi ketegangan tidak berhenti di situ. Malamnya, desa kembali diliputi kabut. Udara menjadi begitu lembab, dan aroma aneh mulai menyebar, bau anyir logam, seperti darah yang lama mengering. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Samuri, lalu mendadak berhenti serentak, seperti tenggorokan mereka dicekik oleh udara dingin. Di dalam rumah, Samuri duduk di ruang tengah, menatap lampu minyak yang berkedip pelan. Ia tahu ada sesuatu di luar. Langkah berat terdengar dari arah halaman. Duk duk duk, sama seperti yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Tiba-tiba dari jendela terdengar suara ringkikan keras, panjang, dan mengerikan. Bukan suara kuda biasa, ini lebih dalam, bergetar, seperti suara makhluk besar yang sedang marah. Samuri berdiri, mendekati jendela. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam besar berjalan melingkar di halaman. Langkahnya meninggalkan bekas lumpur pekat yang berasap, dan di tanah, muncul garis merah seperti darah yang menetes. Tidak, bisiknya pelan. Bukan sekarang. Namun suara itu justru makin dekat. Ringkikan berubah menjadi suara geraman rendah, bercampur dengan desis napas yang panas dan berat. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah padam. Hanya cahaya bulan yang menembus dari celah jendela, cukup untuk membuat Samuri melihat sesuatu. Dua mata merah menyala menatap dari luar, bergerak perlahan ke arah pintu. Duk duk duk. 3 kali ketukan terdengar di pintu rumahnya. Samuri menahan napas. Ia tahu apa artinya, alam sedang menagih janji. Ia berlari ke belakang rumah, mengambil kantong kecil berisi sisa tanah kuburan yang dulu diberikan Kiranu. Tapi kali ini, tanah itu basah dan berbau busuk, seolah sudah lama direndam darah. Dari luar, terdengar suara seperti gemuruh petir, tapi tak ada hujan. Tanah bergetar halus, piring di meja berguncang. Suara ringkik itu berubah menjadi tawa pendek, dalam, dan menakutkan. Kau kira bisa lari dari keseimbangan, Samuri? Suara itu tak lagi berasal dari luar rumah, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Samuri memejamkan mata, menjerit, namun hanya keheningan yang menjawab. Ketika ia membuka mata, lantai rumahnya penuh lumpur hitam, dan di tengahnya muncul bekas tapak kaki kerbau, besar, dalam, berasap tipis. Setiap tapak itu meninggalkan bercak merah yang menjalar ke dinding, membentuk pola aneh seperti tulisan kuno. Ketika fajar tiba, warga kembali keluar rumah. Kabut mulai menipis, tapi udara tetap beraroma besi dan busuk. Seekor ayam mati ditemukan di depan rumah Samuri. Kepalanya hilang, tubuhnya masih hangat. Dan di dinding depan rumah itu, entah siapa yang menulis, terdapat goresan besar dari lumpur merah. Tumbal belum cukup. Hendra yang pertama kali melihatnya menelan ludah. Ini bukan kerja manusia, bisiknya. Ini balasan dari alam. Sejak pagi itu,
Tidak ada satupun warga yang berani lewat depan rumah Samuri. Bahkan anjing pun menolak melintasinya. Karena mereka tahu, di balik dinding dan kabut itu, ada sesuatu yang sedang bangun. Sesuatu yang sudah lama ditahan, tapi kini menuntut darah baru. Dan Samuri, di dalam rumah yang kini lembab dan berbau busuk, hanya bisa duduk diam, menatap dinding yang basah dan bergetar pelan, sambil berbisik lirih. Balasan itu akhirnya datang. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit desa Cibodas. Cahayanya memantul di genting basah rumah-rumah warga, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan tertiup angin. Desa tampak sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar lirih, seolah mereka pun berdoa dalam ketakutan. Di dalam rumah sederhana yang kini tampak suram itu, Bu Samini duduk di tepi ranjang. Tubuhnya tampak lemah. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang selalu ia gunakan sejak dulu. Sementara itu, Pak Samuri duduk di kursi bambu tak jauh darinya, menatap kosong ke arah istrinya. Matanya merah karena tidak tidur berhari-hari. Sejak malam munculnya tapak kerbau di halaman, Bu Samini sering mengeluh sakit, tapi dokter desa tak menemukan penyakit apapun. "Mi," suara Samuri parau, "kau istirahatlah dulu. Besok aku bawa kau ke kota, kita periksa ke rumah sakit besar." Bu Samini tersenyum lemah. "Tidak usah, Pak. Badanku bukan sakit biasa." Ia memejamkan mata sebentar, lalu berbisik, "Aku sering mimpi, ada hewan besar hitam datang." Matanya merah. Suaranya seperti kerbau yang menangis. Samuri menelan ludah, jantungnya berdetak keras. "Itu cuma mimpi, Mi. Jangan pikir aneh-aneh." Namun Bu Samini membuka matanya lagi, menatap suaminya dengan tatapan sendu, tatapan yang seolah tahu lebih banyak dari yang bisa ia ucapkan. "Samuri, ada hal yang kau sembunyikan dari aku, bukan?" Samuri menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Tidak ada jawaban. Tapi hening itu sudah cukup menjadi pengakuan. Air mata Bu Samini menetes perlahan. "Aku sudah lama tahu, Pak. Malam itu, waktu kau bilang mau pergi mencari pelanggan ke desa lain, aku tahu kau ke gunung." Suara Samini pecah. "Aku mencium bau dupa di bajumu, bau tanah kuburan. Aku diam karena aku takut. Aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan masih mau menjaga kita." Samuri terisak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Aku hanya ingin hidup kita lebih baik, Mi. Aku lelah miskin. Aku cuma ingin kau tidak susah lagi." Bu Samini menatapnya penuh kasih sayang, meski tubuhnya gemetar. Tapi kekayaan yang tidak diberkahi, tidak akan membawa ketenangan, Pak. Malam semakin larut. Angin bertiup kencang, dan suara lonceng kecil di teras berdenting pelan. Padahal tidak ada siapapun di luar. Lampu minyak bergetar, lalu padam sendiri, menyisakan cahaya bulan yang menerobos dari jendela. Dari arah luar, terdengar suara langkah berat, pelan tapi teratur. Duduk. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Bu Samini memegang tangan suaminya erat. "Pak," suaranya bergetar. "Kau dengar itu?" Samuri tak menjawab. Ia tahu langkah itu. Ia pernah mendengarnya, malam ketika perjanjian itu dibuat. Suara munding seuri, makhluk yang kini menagih janjinya. "Jangan keluar," bisik Samini. "Apapun yang terjadi, jangan keluar." Tiba-tiba terdengar lenguhan keras, seperti suara kerbau besar yang marah. Tanah bergetar halus, genting rumah berderak. Bayangan besar melintas di dinding, bayangan bertanduk. Samuri memeluk istrinya erat-erat, matanya terpejam. "Maafkan aku, Mi," bisiknya lirih. "Maafkan aku." Lalu, dalam satu hembusan napas panjang, tubuh Bu Samini terkulai. Tasbih di tangannya jatuh ke lantai, butirannya berhamburan, berderak pelan,
suara terakhir yang mengiringi kepergiannya. "Mi, Samini." Samuri mengguncang tubuh istrinya, tapi tidak ada respons. Matanya terbuka setengah, namun sinarnya telah padam. Wajahnya tenang, seolah tak lagi menanggung beban dunia. Dari luar rumah, suara ringkikan kerbau terdengar nyaring, panjang, seperti tawa kemenangan yang menggema ke seluruh lembah. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Bu Samini meninggal mendadak, bisik warga dengan nada getir. Katanya, semalam bulan purnama. Dan ada suara hewan besar terdengar dari rumah mereka. Warga berdatangan membantu, tapi tak ada yang berani masuk ke ruang tengah tempat Samuri duduk diam di samping jasad istrinya. Ia tidak menangis, tidak juga berbicara, hanya menatap kosong, seolah jiwanya ikut pergi bersama Bu Samini. Saat matahari hampir tenggelam dan warga mulai menyiapkan pemakaman, seseorang datang tanpa diundang. Kiranu, lelaki tua itu berjalan perlahan, mengenakan jubah hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya tajam menatap Samuri. Ia berhenti di depan pintu, menundukkan kepala sebentar, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk terdengar oleh semua orang. "Janji sudah ditepati." Semua orang yang mendengarnya terdiam. Beberapa mundur perlahan, menatap Kiranu dengan ngeri. Samuri menatapnya lekat-lekat, rahangnya bergetar. "Kau bilang padaku tidak akan ada korban manusia." Kiranu tersenyum samar. "Aku hanya perantara. Yang kau ajak berjanji bukan aku, tapi Munding Seuri. Dan dia selalu menepati perjanjian, dengan caranya sendiri." Hening. Angin bertiup masuk dari jendela, meniup kain kafan putih yang baru disiapkan warga. Butir tasbih yang berhamburan di lantai berguling pelan, berhenti tepat di kaki Samuri. Kiranu berbalik, berjalan pergi perlahan ke arah jalan desa yang mulai diselimuti kabut. Sebelum menghilang, ia sempat menoleh sekali, menatap Samuri dengan tatapan tajam seperti belati. "Kekayaanmu belum lunas, Samuri. Kau masih berutang." Ketika langkahnya menghilang di tikungan, Samuri jatuh berlutut di samping jasad istrinya. Tangannya gemetar, suaranya serak. "Aku sudah membayar, Mi. Kenapa kau juga harus pergi?" Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara lembut tasbih yang masih bergoyang, seolah roh Bu Samini masih berdoa untuk suaminya yang tersesat jauh di jalan yang kelam. Di luar rumah, bulan purnama masih bulat sempurna, dan di kejauhan, di lereng Gunung Gede, suara ringkikan Munding Seuri kembali terdengar, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Malam itu, kekayaan berubah menjadi kutukan yang nyata. Dan Samuri akhirnya sadar, tak ada yang gratis dari perjanjian dengan kegelapan. Sudah 3 minggu berlalu sejak kepergian Bu Samini. Namun, rumah itu tidak pernah terasa lebih sepi dari malam-malam yang kini dijalani Pak Samuri. Ia duduk di ruang tengah setiap malam, menatap kosong tumpukan uang di atas meja. Uang yang dulunya terasa seperti anugerah, kini seperti tumpukan daging busuk yang menebar aroma dosa. Uang itu berlimpah. Dagangannya laku keras. Bahkan pembeli datang tanpa ia cari. Tapi setiap kali ia memegang selembar pun, ujung jarinya seperti berlumur darah. Rumah yang dulu hangat kini berubah dingin dan lembab. Lantai batu terasa berembun, tembok ditumbuhi jamur tipis. Tirai jendela bergerak pelan walau angin tak berhembus. Setiap malam, Samuri merasa seperti ada seseorang yang berjalan di dalam rumahnya. Langkahnya pelan, tapi pasti, dari kamar tidur menuju ruang tamu, lalu berhenti di belakangnya. Kadang ia menoleh cepat, berharap hanya imajinasi. Tapi selalu sama, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tasbih yang berjatuhan di lantai, bergulir pelan menuju kakinya. Pagi hari, warga masih melihat Samuri di warung, berpenampilan rapi dan menebar senyum palsu. Namun, di balik sorot matanya ada sesuatu yang berubah. Dulu matanya tenang, kini tampak seperti kaca, dingin, tak berjiwa.
Beberapa warga berbisik, dia makin kaya. Tapi lihat matanya, seperti orang tak tidur berhari-hari. Ada juga yang berkata, dia bicara sendiri malam-malam. Kadang dari rumahnya terdengar suara perempuan menangis. Mereka takut, tapi juga tak berani menegurnya. Karena setiap kali Samuri lewat, angin desa tiba-tiba berhenti. Malam itu, bulan sabit menggantung redup di langit. Samuri duduk di kursi goyang di ruang tamu. Lampu minyak di sebelahnya bergetar kecil. Ia memandangi foto Bu Samini di meja, wajah lembut dengan senyum yang dulu membuat rumah terasa hidup. "Mi," suaranya serak. "Kalau kau masih di sini, maafkan aku." Suara itu terhenti di udara dingin. Namun samar-samar terdengar bisikan lembut menjawab dari arah kamar. "Samuri." Ia menegakkan badan. Dada berdebar. "Samini?" Tidak ada jawaban. Ia bangkit, melangkah pelan ke arah kamar tidur. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Bau melati samar tercium, bau yang dulu selalu digunakan istrinya untuk menenangkan diri sebelum tidur. Ketika pintu kamar dibuka, udara dingin menyeruak keluar seperti napas yang lama terperangkap. Di dalamnya, cahaya bulan menyorot tempat tidur yang masih rapi. Namun di sisi bantal Bu Samini, terlihat bekas lekukan, seolah seseorang baru saja berbaring di sana. Samuri mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh bantal itu, masih hangat. Tiba-tiba, dari arah cermin tua di dinding, terlihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan kain putih lusuh. Samuri menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi ketika ia menatap ke cermin lagi, bayangan itu masih di sana, kini semakin dekat. "Samuri." Suara itu lirih, tapi jelas berasal dari dalam kamar. Ia mundur, tubuhnya kaku. "Samini, apa itu kau?" Bayangan di cermin menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Dari balik rambutnya yang kusut, tampak mata kosong dengan air hitam menetes deras. Mulutnya bergerak pelan, seperti mencoba bicara. "Kenapa kau lepaskan aku, demi darah dan janji?" Samuri terhuyung. Aku tidak tahu dia akan mengambilmu. Aku tidak tahu." Tiba-tiba seluruh lampu padam. Rumah gelap total. Suara langkah kaki terdengar di lorong. Duk, duk, duk. Kali ini langkah itu bukan dari kerbau. Langkah itu lebih ringan, langkah manusia. "Mi?" Seseorang muncul dari balik pintu. Sosok Bu Samini berdiri di sana, pucat, dengan mata sayu dan bibir biru. Kain kafan putihnya masih melilit longgar di bahu, sebagian sobek dan meneteskan cairan gelap ke lantai. Ia melangkah maju, suaranya lembut tapi dingin. "Kau kaya, Samuri. Tapi apa gunanya harta kalau yang menemanimu hanya bayangan?" Samuri mundur ke dinding. "Aku minta ampun, aku mau menebus semuanya." "Tebuslah dengan darahmu," bisik sosok itu. Tiba-tiba ruangan bergetar. Dari lantai keluar noda merah gelap yang menjalar cepat seperti urat nadi. Meja, dinding, bahkan tumpukan uang di pojok ruangan berubah merah, seolah disiram darah segar. Foto Bu Samini di meja jatuh, kacanya retak membentuk garis seperti senyum iblis. Samuri menjerit, menutup telinganya, tapi suara itu tak berhenti. "Kekayaanmu berdarah, Samuri. Setiap lembar uang adalah nyawaku. Kau telah menjual jiwamu, dan kini giliran dunia menagihnya." Semuanya berhenti tiba-tiba. Cahaya bulan kembali masuk dari jendela. Ruangan sunyi. Sosok Bu Samini lenyap, hanya tersisa tasbih di lantai, yang bergetar sendiri sebelum berhenti di kaki Samuri. Ia berdiri terpaku. Tangannya berlumur merah, tapi ketika diperhatikan, tidak ada luka, darah itu bukan miliknya. Udara di rumah semakin dingin. Di luar, angin meniup lembut, membawa suara lembek seperti langkah kaki kerbau yang menjauh.
Samuri menatap tumpukan uang di meja yang kini terlihat basah oleh sesuatu yang kental. Ia tahu, setiap keping kekayaan itu kini berbau kematian. Malam itu ia menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak pesugihan itu dimulai, Samuri sadar, ia tidak lagi hidup di antara manusia. Ia hanya bertahan di antara roh dan dosa yang perlahan menelan kewarasannya. Kekayaan telah datang. Tapi ia datang membawa darah, dan menuntut jiwa sebagai harga. Angin malam berhembus dingin dari arah gunung gede, membawa bau tanah basah dan asap dupa yang samar. Bulan nyaris tertutup awan tebal, menyisakan cahaya pucat yang membuat bayangan rumah Pak Samuri tampak seperti reruntuhan usang di tengah kabut. Jam menunjukkan tengah malam lewat sedikit. Desa sudah lama terlelap. Tapi di rumah itu, lampu minyak masih menyala redup di ruang tamu. Samuri duduk sendirian, menatap api kecil itu seperti seseorang yang takut kehilangan sisa cahaya terakhir dalam hidupnya. Suara detak jam dinding terdengar jelas, perlahan, tik-tok tik-tok, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Sejak malam kemunculan arwah Bu Samini, Samuri tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah istrinya, tenang tapi penuh luka. Dan di belakangnya, selalu ada bayangan besar bertanduk, menatap dari dalam kabut dengan mata merah membara. Ia tahu sesuatu akan datang malam ini. Ia bisa merasakannya dari udara yang berubah berat, dari suara bambu di halaman yang saling bergesekan seperti orang berbisik. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Tok, tok, tok. Samuri menegang. Ketukan itu pelan tapi berat, seperti tangan tua yang mengenal pintu itu dengan baik. Ia berdiri perlahan, menggenggam senter, lalu membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri Kiranu, sosok kurus berbungkus jubah hitam. Wajahnya hanya diterangi sebagian oleh cahaya bulan. Matanya dalam, kelam, dan seperti tak memantulkan kehidupan. Kiranu, suara Samuri bergetar. Untuk apa datang malam-malam begini? Kiranu menatapnya lama sebelum menjawab. Aku datang bukan untuk bertamu, Samuri. Aku datang karena waktu hampir habis. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Api lampu minyak di ruang tamu bergoyang hebat, lalu mengecil sendiri seolah ketakutan. Waktu apa? Tanya Samuri, meski dalam hatinya ia tahu. Kiranu menatap tajam. Waktu pembayaran berikutnya. Samuri menelan ludah. Tidak. Aku tidak mau lagi. Cukup sudah. Aku sudah kehilangan Samini. Aku tidak akan menyerahkan siapapun lagi. Kiranu mendengus pelan. Kau kira pesugihan berhenti karena keinginanmu? Langkahnya maju perlahan, ujung jubahnya menyapu tanah yang mulai berembun. Setiap perjanjian ada keseimbangan. Munding Seuri telah memberi, dan dia akan terus menagih sampai utangmu lunas. Aku tidak peduli. Ambil semua hartaku. Samuri menunjuk tumpukan uang di ruang tamu. Ambil semuanya. Aku hanya ingin hidup tenang. Kiranu tersenyum samar, senyum yang tidak membawa kebaikan. Uang tidak bisa membayar janji yang diikat dengan darah, Samuri. Pesugihan bukan transaksi dagang. Ini tentang jiwa yang ditukar. Suara angin di luar semakin kencang. Pepohonan bambu berderak seperti menangis. Di langit, awan bergulung, menelan cahaya bulan. Suasana berubah gelap nyaris total. Kiranu, tolong aku, suara Samuri pecah. Aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara langkah setiap malam, suara dia. Kiranu menunduk sedikit, suaranya dalam dan berat. Itu bukan suara istrimu, Samuri. Itu suara penagih. Dia sudah datang dari lembah. Kau hanya punya satu pilihan, memberikan tumbal lagi. Tidak. Samuri mundur selangkah. Aku tak akan jadi pembunuh lagi. Aku sudah kehilangan semuanya. Kiranu menghela napas panjang,
lalu menatap tajam. Kalau bukan orang lain, maka dirimu sendiri yang akan ditagih. Suasana mendadak hening. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan malam terasa berhenti bernafas. Samuri menatap Kiranu dengan wajah pucat. Apa maksudmu? Pesugihan adalah neraca yang tak pernah salah timbang. Bila tidak ada tumbal baru, kau yang akan digantikan. Seketika dari arah belakang rumah terdengar suara berat, langkah kaki kerbau yang menghentak tanah basah. Du. Tanah bergetar pelan. Jendela berderak. Burung gagak yang berdiam di atap tiba-tiba terbang menjerit. Kiranu menoleh ke arah suara itu, wajahnya tetap tenang. Dia sudah dekat, katanya datar. Masih ada waktu 1 malam sebelum darahmu ditagih. Gunakan dengan bijak. Tunggu. Samuri berteriak. Kau tidak bisa biarkan aku begini. Katamu kau hanya perantara, tolong hentikan dia. Kiranu melangkah mundur, matanya perlahan memerah oleh pantulan cahaya bulan yang muncul kembali di sela awan. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah disetujui di bawah purnama. Samuri, kau yang memilih jalan ini. Lalu ia menunduk sedikit, dan suaranya menjadi berat seperti suara 2 orang yang berbicara bersamaan. Munding Seuri menagih bukan karena marah, tapi karena kau sudah lupa berterima kasih. Udara mendadak berubah panas, kemudian dingin ekstrim. Dari tanah di bawah kaki Kiranu muncul asap tipis berwarna hitam, berputar pelan mengelilinginya. Kiranu! Teriak Samuri panik. Namun saat ia mencoba mendekat, sosok dukun tua itu perlahan larut ke dalam kabut. Tubuhnya memudar seperti abu yang tertiup angin. Dalam beberapa detik, hanya tersisa bau dupa yang pekat dan sepotong kalimat menggema di udara. Kalau bukan orang lain, dirimu sendiri yang akan ditagih. Samuri berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar hebat. Dari kejauhan, suara ringkikan berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dekat. Ia menatap ke arah hutan, dan di antara kabut ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Gelap. Lalu terdengar sesuatu berjalan di halaman, pelan, berat, dan semakin dekat. Samuri menutup pintu cepat-cepat, duduk di lantai dengan napas tersengal. Dari luar, terdengar suara itu lagi, lebih keras, seolah berbisik di balik daun pintu. 1 malam lagi. Rumah itu kembali sunyi. Namun di bawah cahaya bulan yang menembus celah atap, bayangan bertanduk tampak berdiri di luar, menunggu. Dan Samuri tahu, malam berikutnya akan menjadi malam penentuan antara hidup dan kematian. Langit siang di desa Cibodas tampak pucat, diselimuti awan tipis yang seperti enggan beranjak. Angin berhembus lembut membawa bau tanah dan dedaunan kering. Tapi suasana desa terasa aneh, tenang, namun berat. Dari kejauhan, suara azan zuhur menggema lirih dari arah masjid tua di ujung jalan, bangunan yang sudah lama jarang dikunjungi kecuali oleh beberapa orang tua yang masih setia berjemaah. Samuri berjalan pelan ke arah masjid itu. Langkahnya gontai, wajahnya kusut seperti orang yang tak tidur semalaman. Sejak pertemuannya dengan Kiranu, ia tidak bisa makan, tidak bisa tenang. Suara langkah berat kerbau terus terdengar di malam hari, seolah makhluk itu mengelilingi rumahnya, menunggu waktu untuk menjemput. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Samuri datang mencari Tuhan. Masjid tua itu berdiri sederhana, dindingnya dari papan, atapnya sudah menghitam dimakan waktu, dan di pojok mihrab terlihat kitab kuning berdebu tergeletak di atas rak kayu. Di dalamnya, Ustaz Hadi, lelaki tua berwajah teduh dan berjanggut putih, sedang duduk membaca Al-Quran. Suaranya lembut dan menenangkan, tapi bagi Samuri, bacaan itu justru membuat dadanya semakin sesak, seolah tiap ayat sedang menegurnya. Assalamualaikum. Suara Samuri lirih, nyaris hilang ditelan angin. Ustaz Hadi mendongak perlahan, menatap lelaki itu dengan mata tenang namun penuh rasa ingin tahu. Waalaikumsalam.
Samuri, sudah lama sekali kau tak menginjakkan kaki di sini. Ada apa, nak? Samuri menunduk. Saya datang untuk memohon ampunan, Ustaz. Suara itu berat, seperti keluar dari tenggorokan yang tercekik penyesalan. Ustaz Hadi mengisyaratkan agar ia duduk di hadapannya. Duduklah. Ceritakan apa yang membuat hatimu gelisah. Samuri duduk bersila di atas tikar pandan, menatap lantai kayu yang sudah kusam. Jemarinya bergetar, dan matanya mulai memerah. Aku telah melakukan dosa besar, Ustaz. Aku tergoda oleh harta. Aku mengambil jalan yang seharusnya tidak kuambil. Dosa apa yang kau maksud, Samuri? Tanya Ustaz Hadi lembut. Hening panjang. Lalu suara Samuri bergetar, hampir berbisik. Aku melakukan pesugihan, Ustaz. Aku memanggil sesuatu. Kiranu yang menuntunku. Aku diberi kekayaan, tapi nyawa istriku jadi bayarannya. Ustaz Hadi tertegun sesaat, namun tidak tampak marah. Ia hanya menatap Samuri dengan mata penuh iba. Subhanallah, astagfirullah, nak Samuri. Lalu ia menarik napas panjang. Tapi ingat, sebesar apapun dosa manusia, pintu tobat tidak pernah tertutup. Selama kau sungguh-sungguh, Allah akan menerima. Air mata menetes dari mata Samuri. Tapi bagaimana aku bisa tobat kalau dia terus mengejarku? Ustaz, tiap malam aku mendengar suaranya, langkah kaki kerbau di halaman, napas berat dari balik jendela. Aku tahu dia datang untuk menagih nyawaku. Ustaz Hadi menunduk sejenak, kemudian berkata pelan, setan menuntut yang dijanjikan padanya. Tapi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kau benar-benar ingin bertobat, maka bersihkan hatimu, lepaskan semua yang kau miliki dari hasil kotor itu. Samuri mengangkat wajahnya, air mata bercucuran. Aku rela kehilangan semuanya, Ustaz. Aku hanya ingin bebas dari kutukan ini. Kalau begitu, kata Ustaz Hadi sambil menatapnya lekat-lekat, mulailah dengan bersujud. Mintalah ampun kepada Allah, bukan sekali dua kali, tapi setiap napas. Kau harus menyesal karena dosamu, bukan hanya takut pada balasannya. Samuri terisak. Ia menunduk dalam, lalu memejamkan mata. Bibirnya mulai bergerak, mengucap istighfar pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suaranya pecah. Setiap kalimat seperti mengikis duri yang selama ini menusuk dadanya. Ustaz Hadi menepuk bahunya pelan. Tobat sejati bukan hanya kata, Samuri. Kau harus berani hadapi konsekuensinya. Jangan lari. Apapun yang datang nanti, hadapilah dengan keimanan. Setelah itu, Ustaz Hadi berdiri dan mengambil air wudhu. Ia mengajak Samuri salat berjemaah, hanya berdua di dalam masjid tua yang sepi itu. Angin sore masuk melalui jendela, menggerakkan tirai usang. Cahaya matahari yang menembus celah papan menerpa wajah Samuri, yang kini tampak lebih tenang meski masih penuh duka. Selesai salat, Samuri menatap langit-langit masjid. Ia merasa seperti baru saja mengeluarkan beban yang menindih dadanya selama bertahun-tahun. Tapi jauh di dalam dirinya, masih ada ketakutan yang tak bisa hilang. Apakah tobatnya cukup untuk menebus darah yang sudah tertumpah? Sebelum pulang, Ustaz Hadi memberinya sepotong nasihat. Ingat, nak, setan menuntut janji, tapi Tuhan menuntut kesungguhan. Kau tak bisa kabur dari keduanya, tapi hanya satu yang memberi keselamatan. Samuri mengangguk pelan. Saya akan berusaha, Ustaz. Saya ingin mati dalam keadaan bersih. Malamnya, hujan turun pelan membasahi atap rumah Samuri. Lampu minyak di ruang tamu menyala redup, menyoroti wajahnya yang lelah tapi damai. Ia duduk sambil memegang tasbih, melafalkan istighfar berulang-ulang. Namun di tengah keheningan itu, suara aneh mulai terdengar, berat dan berirama. Duk, duk. Langkah kaki itu lagi.
Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Samuri berhenti berzikir. Ia memejamkan mata, napasnya tercekat. Hujan di luar semakin deras, tapi di sela gemericiknya, terdengar napas berat dari luar jendela. "Tidak, jangan malam ini," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun suara itu makin dekat. Duk, duduk. Lalu terdengar ringkikan berat, membuat kaca jendela bergetar. Samuri bangkit, mendekati jendela dengan tangan gemetar. Di luar, hanya kabut tebal dan hujan. Tapi di tengah kabut itu, samar-samar tampak bayangan besar bertanduk, berdiri diam, menatapnya. Seketika ia menunduk, menggenggam tasbih lebih erat, suaranya parau. "Ya Allah, lindungi aku dari apa yang telah aku perbuat." Dan malam itu, di antara hujan dan ketakutan, suara kerbau hitam terdengar memanggil namanya pelan, seperti dari dunia lain. "Samuri." Suara itu menghilang bersama petir yang menyambar. Tapi hati Samuri tahu, perjalanan tobatnya baru saja dimulai, dan ampunan tidak datang tanpa ujian. Malam itu, purnama terakhir menggantung bulat di atas langit Gunung Gede. Cahayanya putih pucat, menembus kabut tipis yang melayang di antara pepohonan pinus. Angin malam berembus dingin, menusuk tulang. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya keheningan yang mencekam seolah seluruh alam menahan napas. Di jalan setapak yang menanjak menuju puncak, Pak Samuri berjalan perlahan, membawa obor kecil di tangan. Api itu bergetar ditiup angin, seperti ikut gentar terhadap langkah yang akan menuntun pemiliknya menuju takdir akhir. Wajah Samuri tampak pucat, matanya cekung, tapi di balik tatapan itu tersimpan satu hal yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Keberanian untuk menebus dosa. "Ini malamnya," gumamnya lirih. "Kalau aku harus berakhir di sini, biarlah. Asal aku tak lagi menjadi milik iblis itu." Di punggung gunung, suara-suara samar mulai terdengar, desir daun, desah angin, dan langkah berat sesuatu di kejauhan. Samuri berhenti, menatap ke arah hutan gelap yang menganga di depannya. Dari balik kabut, tampak bayangan Kiranu berdiri di bawah pohon besar. Lelaki tua itu memegang tongkat dan mengenakan jubah hitam yang berkibar pelan. "Datang juga kau akhirnya," kata Kiranu dengan suara serak namun berwibawa. "Kau tahu, tidak semua orang yang memanggil kekuatan itu punya keberanian kembali untuk mengakhirinya." Samuri mendekat perlahan. "Aku sudah kehilangan segalanya, Ki. Harta ini hanya membawa kutukan. Aku ingin mengakhiri semuanya malam ini. Tolong, ajarkan aku cara memutusnya." Kiranu menatapnya lama, lalu menunduk. "Kau pikir mudah memutus perjanjian dengan Munding Seuri? Ia tidak akan melepaskanmu tanpa imbalan. Kau sudah diberi, maka yang akan diambil bukan sekadar harta, tapi hidupmu." "Aku sudah tahu," jawab Samuri tegas. "Kalau memang harus mati, biarlah aku mati di tempat semuanya dimulai." Kiranu menghela napas panjang, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. "Baiklah. Tapi ingat, kau tak hanya melawan makhluk itu. Kau melawan dirimu sendiri, ketamakanmu, penyesalanmu, dan bayangan yang telah kau ciptakan." Ia mulai menggambar lingkaran besar di tanah dengan abu hitam dari kendi tua. Di tengahnya ia menaruh 3 benda, sapu lidi, segenggam tanah rumah Samuri, dan kalung milik mendiang Bu Samini. "3 benda ini lambang hidupmu," ujar Kiranu. "Kerja keras, tempatmu berpijak, dan cinta yang telah hilang. Sekarang berdirilah di tengah lingkaran, dan jangan bergerak apapun yang terjadi." Samuri mengikuti perintah. Saat ia melangkah masuk ke lingkaran itu, angin berhenti berembus. Api obor bergetar hebat, lalu padam dengan sendirinya. Dunia seolah membeku, sunyi, tapi penuh tekanan. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Tanah bergetar perlahan. Pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin. Dari balik kabut puncak, muncul sosok kerbau hitam raksasa,
Matanya menyala merah menyala seperti bara api. Asap hitam keluar dari lubang hidungnya setiap kali ia bernapas. Suara Ki Ranu bergetar, "Munding Seuri, dia datang." Kerbau itu mendekat, dan bumi di bawahnya bergemuruh. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api kecil yang membara. Suaranya berat dan menggema seperti dari dalam gua. "Samuri, kau memanggilku. Kau menerima berkahku. Sekarang waktunya kau menepati janji." Samuri menatapnya tanpa mundur. "Aku tidak ingin lagi hartamu. Ambil semuanya kembali, tapi biarkan jiwaku bebas." Tawa makhluk itu meledak, dalam dan menyeramkan. "Kau pikir bisa bebas semudah itu, manusia? Aku telah memberimu hidup baru. Sekarang hidup lamamu menjadi bayarannya." Kerbau itu mengangkat kepalanya tinggi, dan dari tanah muncul cahaya merah berputar seperti pusaran api. Tanah merekah, dan suara jeritan samar terdengar dari bawah sana. Suara-suara manusia yang hilang karena keserakahan mereka sendiri. Ki Ranu berteriak, "Bertahan, Samuri! Jangan keluar dari lingkaran." Samuri menggenggam sapu lidi erat-erat. Seolah benda sederhana itu adalah pengingat masa lalunya, masa ketika ia jujur, miskin, tapi damai. Ia menatap ke langit dan berteriak, "Ya Allah, aku telah berdosa. Jika Engkau masih mau mendengarku, ampunilah aku dan bebaskan aku dari ikatan iblis ini." Tiba-tiba cahaya purnama di atas mereka memancar lebih terang. Angin berputar hebat, menerpa dedaunan dan abu ritual. Ki Ranu menutup mata, sementara makhluk hitam itu mengaum keras hingga gunung bergetar. Dari tubuh Samuri keluar kilatan cahaya putih yang membungkusnya. Ia berteriak kesakitan, tapi wajahnya berubah, bukan ketakutan, melainkan kelegaan. Api di sekeliling lingkaran mulai padam, dan pusaran merah di tanah menutup perlahan. Munding Seuri mengamuk, menginjak tanah hingga retak, tapi kekuatannya mulai memudar diterpa sinar bulan. "Ida, kau milikku," raungnya. Namun Samuri tersenyum samar, air mata menetes di pipinya. "Bukan, aku milik Tuhan." Dalam sekejap, cahaya putih itu meledak seperti petir. Ki Ranu terhempas beberapa langkah ke belakang. Ketika ia membuka matanya, hanya tersisa sapu lidi yang terbakar setengah dan abu hitam di tengah lingkaran ritual. Tak ada Samuri, tak ada kerbau hitam. Hanya suara angin yang kembali berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan hujan yang mulai turun perlahan. Ki Ranu berdiri terpaku. Dia menebus dengan nyawanya, gumamnya lirih. Tapi jiwanya selamat. Dari langit, bulan purnama masih bersinar terang, tapi cahayanya kini terasa hangat, seolah alam sendiri ikut berdoa untuk seorang manusia sederhana yang akhirnya menemukan penebusan sejati. Fajar menyingsing perlahan di desa Cibodas. Kabut tipis masih menggantung di atas tanah yang basah, sementara embun menetes dari ujung daun bambu. Suara ayam berkokok di kejauhan memecah kesunyian pagi, tapi udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang baru saja terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Beberapa warga sudah mulai beraktivitas. Ada yang menimba air, ada pula yang sedang menyapu halaman. Namun pagi itu, ketenangan desa mendadak pecah ketika teriakan seorang pencari kayu menggema dari arah hutan bawah Gunung Gede. "Tolong, ada mayat di sini." Teriakan itu membuat warga berlarian ke arah sumber suara. Dalam waktu singkat, belasan orang berkumpul di tepi hutan, menatap ke arah semak belukar yang terbuka. Di sana, tergeletak jasad seorang pria tua dengan pakaian compang-camping dan wajah tenang seperti sedang tidur panjang. Di tangannya masih tergenggam sebatang sapu lidi yang terbakar setengah. Salah seorang warga menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah, itu kan Pak Samuri." Orang-orang terdiam. Tak ada darah, tak ada luka. Tubuh Samuri tampak bersih, hanya di sekelilingnya tanah menghitam seperti bekas terbakar halus. Aneh lagi, tak ada jejak kaki lain di sekitar situ, seolah ia datang dan lenyap begitu saja.
Beberapa warga saling berpandangan, sebagian berbisik ketakutan. Katanya dia pergi ke gunung malam purnama kemarin, ujar seorang lelaki muda. Kupikir cuma kabar angin. Di antara kerumunan itu, Ustaz Hadi datang tergesa, mengenakan sarung dan peci putih. Ia menatap tubuh Samuri lama, lalu menunduk dengan wajah sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya, penyesalannya selesai di sini. Warga membantu mengangkat jasad Samuri ke atas tandu bambu. Saat mereka melewati jalan desa, orang-orang keluar dari rumah, menatap dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada yang takut, ada pula yang berbisik penuh rasa ingin tahu. Namun yang paling aneh, ketika mereka sampai di rumah Samuri, semua harta kekayaannya menghilang. Petinya kosong, perhiasan tak ada, bahkan uang yang dulu menumpuk di lemari lenyap tanpa jejak. Hanya tersisa debu hitam halus di lantai dan bau menyengat seperti logam terbakar. Ya Allah, gumam Burini, tetangga sebelah rumah. Semalam aku dengar suara petir dari arah rumahnya. Kupikir hanya badai. Ustaz Hadi melangkah masuk ke rumah itu perlahan. Ia berdiri di tengah ruangan yang gelap, menatap dinding yang menghitam. Di sudut, tergantung potret lama Samuri dan almarhum istrinya, Bu Samini. Potret itu separuh gosong, tapi bagian wajah Bu Samini tampak utuh, seperti sedang tersenyum lembut. Dia sudah menebus semuanya, kata Ustaz Hadi pelan. Beberapa warga menatap heran. Maksudnya, Ustaz? Ustaz itu menghela napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Harta dari setan akan kembali pada kegelapan. Apa yang datang bukan dengan doa, akan pergi dengan laknat. Samuri terlambat sadar, tapi Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menebus dosa dengan pengorbanan. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya terdengar bunyi genting bocor yang menetes perlahan. Setelah itu, mereka memakamkan Samuri di tanah lapang di belakang masjid tua. Tak ada kemewahan, hanya nisan kayu sederhana dengan tulisan kecil. Pak Samuri, penjual sapu lidi. Ustaz Hadi memimpin doa dengan suara tenang namun bergetar. Saat doa berakhir, angin bertiup lembut dari arah gunung, membawa aroma tanah basah dan harum daun pinus. Beberapa warga merasa bulu kuduknya meremang, tapi tidak tahu mengapa. Menjelang sore, ketika semua orang sudah pulang, Ustaz Hadi masih berdiri di depan makam itu. Ia menatap nisan lama-lama, lalu berkata pelan, seolah berbicara kepada arwah yang mungkin masih mendengar. Kau sudah menebus, Samuri. Semoga Allah menerima taubatmu. Angin kembali berhembus, membuat daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan samar. Dalam gemerisik itu, terdengar suara langkah lembut, bukan langkah manusia, bukan pula hewan besar. Hanya langkah pelan yang lalu hilang begitu saja. Ustaz Hadi menatap ke arah gunung yang mulai diselimuti kabut. Cahaya matahari terakhir hari itu jatuh di puncak gunung gede, membuatnya tampak merah keemasan. Dan entah mengapa, di antara kabut tipis itu, ia sempat melihat siluet seekor kerbau hitam berjalan menjauh, perlahan lenyap bersama sinar senja. Ustaz itu tersenyum tipis, lalu menunduk. Bahkan makhluk itu pun telah pergi, tugasnya sudah selesai. Ia berjalan pulang dengan langkah tenang. Malam hari, desa kembali sunyi. Di rumah-rumah, warga berbincang lirih tentang kematian Samuri. Sebagian menganggapnya kutukan, sebagian lagi menyebutnya keajaiban. Tapi yang pasti, tak seorang pun lagi berani mencari jalan pintas menuju kekayaan. Di tempat tidurnya, seorang anak muda berbisik kepada ibunya. Bu, katanya kalau orang mati karena pesugihan, rohnya tidak bisa tenang, ya. Sang ibu mengelus kepala anaknya lembut. Kalau dia benar-benar tobat, Tuhan pasti menenangkan jiwanya. Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, aku tadi lihat cahaya di arah kuburan Pak Samuri. Ibunya menatap jendela, lalu berucap pelan, mungkin itu pertanda, dia sudah diterima di sisinya. Di luar,
Angin malam kembali berhembus lembut melewati ladang dan pepohonan. Bulan separuh naik perlahan di langit. Dan di antara suara jangkrik yang samar, terdengar suara sapu lidi menyapu tanah. Sekali, dua kali, lalu hilang dalam keheningan. Mungkin itu hanya angin. Atau mungkin, roh Samuri sedang membersihkan sisa dosa yang pernah ia tinggalkan di dunia. Apapun itu, desa Cibodas tak lagi sama. Semua orang kini mengingat kisah penjual sapu lidi yang dulu miskin, lalu tamak, kemudian menyesal. Seorang manusia yang sempat menyentuh gelap, tapi akhirnya memilih cahaya. Harta dari setan akan kembali pada kegelapan, kata Ustaz Hadi saat khutbah Jumat berikutnya. Tapi jiwa yang bertobat akan kembali pada Tuhan. Dan dengan itu, cerita Samuri berakhir bukan dalam kemegahan, melainkan ketenangan yang sunyi, meninggalkan pesan bahwa kekayaan sejati bukan di tangan, melainkan di hati yang bersih dari iri dan serakah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.